mencintai diri sendiri. Aku deg-degan, bisikku pelan sambil menatap cermin, memandangi tubuhku yang telah jauh berubah sejak aku menikah dan melahirkan. Lipatan lemak di lengan, perut yang tak lagi rata, dan pipi tembam yang dulu tak pernah kumiliki saat SMA. Suamiku, Aldi, hanya duduk di ranjang sambil menatap layar ponselnya. Bahkan tak menoleh ke arahku yang tengah sibuk memilih dress terbaik agar terlihat layak saat menghadiri reuni sekolah malam ini. Menurutmu, yang warna hitam ini terlalu ketat enggak? Tanyaku ragu, memegang dress yang sedikit membentuk tubuh. Ia hanya melirik sekilas. Pakai aja yang longgar. Biar enggak kelihatan, ya kamu tahulah, jawabnya enteng. Ujung kalimatnya membuat dadaku sesak. Biar enggak kelihatan apa? Tanyaku menahan perih. Ya, biar lebih enak dilihat aja, katanya sambil mengangkat bahu, lalu kembali pada ponselnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu tubuhku sudah berubah, dan aku tahu aku bukan lagi wanita langsing seperti saat kami baru menikah. Tapi apakah itu alasan untuk menyindirku setiap saat? Aku memilih dress hitam yang sopan dan menutup tubuhku. Aku tak ingin menarik perhatian. Aku hanya ingin hadir sebentar, menyapa teman lama, lalu pulang. Reuni bukan sesuatu yang membuatku antusias, terutama karena aku tahu siapa yang juga akan hadir di sana. Rani, si wanita yang dulu selalu membuat SMA-ku terasa seperti neraka. Gedung hotel tempat reuni diadakan begitu megah. Aku menelan ludah saat melangkah masuk. Dekorasinya mewah, dengan lampu gantung besar di tengah ruangan dan meja-meja bundar yang dihiasi bunga mawar segar. Lila, kamu datang juga? Teriak Dina, salah satu teman lamaku. Ia memelukku dengan hangat. Wah, kamu nggak berubah ya? Katanya sopan. Aku hanya tersenyum kecil. Tentu aku berubah. Bahkan mungkin sangat banyak. Itu Rani tuh, bisik Dina. Aku menoleh perlahan. Dan di sanalah dia. Rani berdiri dengan anggun, mengenakan gaun merah mencolok yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Tubuhnya langsing, rambutnya panjang bergelombang, wajahnya penuh make-up seperti selebgram. Ia dikelilingi beberapa pria yang tertawa pada lelucon-leluconnya. Aku merapat ke suamiku, berusaha terlihat tenang. Rani menoleh, dan matanya langsung menangkap sosokku. Senyum sinisnya langsung muncul. Ia melangkah ke arah kami dengan penuh percaya diri. Well, siapa sangka ya, si Lila datang juga, katanya lantang. Aku mencoba tersenyum. Hai, Rani. Lama nggak ketemu. Iya, lama banget. Tapi kamu masih tetap Lila yang dulu, ya? Katanya, matanya menyisir tubuhku dari atas ke bawah. Malah, lebih berisi, sekarang, tambahnya dengan tawa menahan hinaan. Aku menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Tapi yang paling menyakitkan adalah, suamiku tertawa kecil mendengar ejekannya. Rani, kamu masih sama juga ya, cerewet, kataku berusaha menahan air mata. Oh tentu. Tapi cerewetku sekarang laku, loh. Banyak yang suka, katanya sambil melirik suamiku. Ini suamimu ya? Ganteng juga? Hai Mas Aldi, katanya menggoda, tangannya menjabat tangan Aldi terlalu lama. Suamiku hanya tersenyum kikuk. Tapi dia tidak melepaskan tangan Rani. Dadaku terasa seperti diremas. Lila, kamu sekarang kerja apa sih? Masih jadi ibu rumah tangga aja? Tanya Rani dengan nada tinggi, supaya semua orang mendengar. Aku mengangguk pelan. Iya, aku di rumah. Wah, kamu hebat ya? Aku nggak sanggup tuh cuma di rumah. Aku sih harus tetap punya penghasilan. Apalagi buat beli baju-baju bagus, katanya sambil memamerkan tasnya. Ini asli loh, bukan KW. Kamu ngerti kan bedanya? Tawa kecil dari sekelilingku membuatku merasa terpojok. Aku tak tahu harus bicara apa. Bahkan Dina yang tadi menyambutku hangat kini hanya tersenyum kaku, seolah ikut bingung menyikapi suasana. Aldi berdiri di sampingku, masih diam, bahkan tersenyum kecil seolah menikmati tontonan ini. Aku ingin sekali pergi. Ingin keluar dari ruangan itu. Tapi kakiku seolah menempel ke lantai. Aku membeku. Reuni terus berlangsung. Musik mengalun. Orang-orang tertawa. Tapi aku hanya duduk terpaku di kursiku, seperti bayangan. Setiap kali aku ingin bicara dengan Aldi, dia malah sibuk memerhatikan Rani yang tertawa keras dengan pria-pria di sekitarnya.
Aku ingin sekali menegurnya. Tapi apa gunanya? Pasti Aldi tidak mempedulikanku dan malah memarahiku. Aku pergi ke toilet. Begitu sampai di toilet, aku menatap wajahku di depan cermin. Wajah lusuh, kusam dan lelah. Mata yang sembab. Air mata mulai mengalir. Aku cepat-cepat menghapusnya. Aku tak percaya. Lelaki yang dulu begitu mencintaiku, yang menangis saat melamarku, kini berdiri melihatku dihina, dan tak berkata apapun. Bahkan ikut tersenyum bersama orang yang menyakitiku. Apa aku sebegitu menyedihkannya sekarang? Gumamku pada bayangan sendiri. Apa karena aku gendut? Karena aku di rumah? Karena aku nggak punya uang? Suara dalam hati menjawab, tidak, kamu tidak menyedihkan. Mereka yang menyedihkan. Aku mengepalkan tangan. Malam ini menyakitkan, tapi malam ini juga membuka mataku. Aku sadar, aku telah membiarkan diriku terlalu lama merasa tidak berharga. Saat kami pulang, Aldi menyetir seperti biasa. Tapi suasana di mobil sunyi. Aku nggak nyangka kamu bisa diam waktu aku dihina seperti itu, kataku pelan. Aldi tidak langsung menjawab. Kamu terlalu sensitif. Lagian, memang kamu harus mulai perhatiin penampilan. Masa kalah sama Rani yang janda? Kalimat itu menusuk seperti pisau tajam ke dadaku. Aku menoleh padanya. Kau menikmati itu, ya? Melihat aku dipermalukan di depan semua orang. Dia hanya mengangkat bahu. Aku cuma nggak mau cari ribut. Lagian, kamu yang biarin diri kamu kayak gitu. Air mata mengalir tanpa bisa kucegah. Aku merasa dikhianati, diremehkan, dan ditinggalkan oleh orang yang seharusnya paling membelaku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap foto pernikahan kami di dinding. Aku yang langsing, ceria, percaya diri. Dan sekarang, aku merasa seperti bayangannya saja. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku diinjak seperti ini lagi. Bukan demi Aldi, bukan demi Rani, tapi demi diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan berubah. Dan saat aku kembali ke reuni tahun depan, aku bukan lagi wanita yang sama. Aku akan membuat mereka tahu bahwa yang mereka hina hari ini akan menjadi orang yang paling mereka kagumi esok hari. Malam itu aku duduk termenung di ruang tamu rumah kami, menatap foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Wajahku yang dulu, langsing dan penuh percaya diri, seakan menertawakanku dari masa lalu. Betapa jauh aku berubah, betapa dalam luka yang kurasakan malam ini. Namun, dari luka itu, ada api yang mulai menyala di dalam dadaku. Api semangat untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa aku bukanlah wanita yang patut dipandang sebelah mata. Aku ingin membuktikan bahwa diriku layak dihargai, bahwa aku mampu berdaya, dan aku bisa sukses. Keesokan paginya, aku mengambil keputusan besar. Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Aku harus berubah, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Langkah pertama yang kuambil adalah membuka laptop dan mencari informasi tentang kursus desain fashion. Sejak kecil aku memang menyukai menggambar baju dan mendesain, tapi aku tidak pernah berani mengejar impian itu. Pernikahan, anak, dan rutinitas rumah tangga telah membuatku mengubur mimpi itu jauh-jauh. Namun sekarang berbeda. Aku harus belajar dan mulai berkarya. Aku menemukan sebuah kursus desain fashion online yang terkenal. Aku daftar hari itu juga dengan tekad kuat. Tak peduli berapa biaya yang harus kukeluarkan, aku yakin ini investasi terbaik untuk masa depanku. Hari-hari berikutnya kuisi dengan belajar. Pagi-pagi aku mengantar anakku ke sekolah, lalu setelahnya aku duduk di depan komputer dan menyimak video tutorial, membaca buku tentang teknik menggambar, memilih kain, dan mempelajari cara menjahit. Malam hari setelah anak tidur, aku masih membuka laptop dan mempraktikkan desain. Aldi, suamiku, kadang memperhatikan dari jauh, tapi aku tak peduli. Aku tahu mungkin ia tidak mengerti, bahkan mungkin tidak mendukung, tapi aku sudah memutuskan untuk melakukan ini demi diriku sendiri. Tidak mudah memang. Aku sering lelah dan ingin menyerah. Namun setiap kali ingat wajah Rani yang menghina dan senyum dingin Aldi malam reuni itu, aku merasa semakin kuat. Aku juga mulai memperbaiki penampilanku. Aku mulai rajin berolahraga dan mengatur pola makan. Aku belajar merawat diri,
tidak hanya untuk penampilan, tapi juga agar tubuhku sehat dan bugar. Aku tidak lagi takut timbangan naik sedikit, karena aku tahu aku sedang membangun versi terbaik dari diriku. Lambat laun, aku mulai merasakan perubahan. Desainku yang pertama mulai mendapat perhatian kecil dari beberapa teman dan kenalan. Mereka memesan beberapa baju yang kubuat dengan penuh cinta. Aku mulai menerima pesanan desain pakaian kasual dan formal dari lingkungan sekitar. Karyaku mulai dikenal, dan aku semakin percaya diri. Di saat yang sama, aku juga mulai membuka hati untuk hal-hal yang dulu aku abaikan. Kepercayaan diri, harga diri, dan kebahagiaan pribadi. Aku tahu, apapun yang terjadi dengan Aldi atau Rani, aku harus bisa bahagia dengan diriku sendiri dulu. Suatu hari, saat aku sedang sibuk membuat pola untuk sebuah gaun, anakku datang menghampiri dan memelukku. "Mama, aku bangga sama Mama. Mama cantik," katanya polos. Aku tersenyum dan memeluknya balik. "Terima kasih sayang. Mama juga bangga sama kamu." Sedikit demi sedikit, kabar tentang aku sebagai desainer lokal yang berbakat mulai menyebar. Aku ikut beberapa pameran kecil dan menjual koleksi pakaian hasil desain sendiri. Suara-suara pujian mulai muncul, tidak hanya dari teman-teman lama tapi juga dari orang yang baru kukenal. Mimpi kecil yang dulu hampir terkubur, kini mulai tumbuh menjadi nyata. Sementara itu, hubungan dengan Aldi semakin memburuk. Dia tampak semakin tidak nyaman dengan perubahan dalam hidupku. Saat aku mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam sebuah pameran fashion, ia tidak ikut mendukung. Bahkan, beberapa kali ia mengeluh bahwa aku terlalu sibuk dan lupa kewajibanku sebagai ibu rumah tangga dan istri. Aku mulai sadar, ia tidak ingin aku sukses. Dia hanya ingin aku tetap seperti dulu, wanita yang mudah dikendalikan, yang pasrah menerima hinaan dari orang lain. Aku pun mulai berpikir lebih keras tentang keputusan hidupku. Apakah aku harus terus bersama pria yang tidak mendukungku? Pria yang menertawakan air mataku? Pria yang lebih memilih tersenyum saat aku dipermalukan? Namun aku tahu, saat ini bukan waktu yang tepat untuk membuat keputusan besar tentang rumah tangga. Aku harus kuat dulu, sukses dulu, lalu aku akan menentukan apa yang terbaik untukku dan anakku. Satu hal yang aku tahu pasti, aku akan datang lagi ke reuni sekolah tahun depan. Bukan lagi sebagai wanita yang dipermalukan, yang menjadi bahan hinaan dan tawa. Tapi sebagai seorang wanita yang telah berubah, yang sukses, cantik, dan penuh percaya diri. Aku ingin mereka semua, Rani, Aldi, dan teman-teman yang dulu meremehkanku, melihat betapa besar perubahan yang kubuat. Betapa berartinya aku sekarang. Hari-hari terus berlalu, dan aku semakin fokus pada mimpiku. Aku membangun jaringan, menjalin pertemanan baru, dan terus memperdalam kemampuan desainku. Aku juga mulai belajar tentang bisnis agar usaha yang kubangun bisa berkembang dengan baik. Aku ingin menjadi contoh bagi anakku bahwa seorang wanita harus berani bermimpi dan berjuang untuk impiannya. Suatu sore, saat aku sedang berdiskusi dengan seorang kolega tentang rancangan terbaru, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Lila, aku dengar kamu sudah mulai sukses ya? Aku tunggu kamu di reuni tahun depan. Jangan lupa, aku masih Rani yang dulu." Jantungku berdegup kencang. Pesan itu membuatku tersenyum kecil. Sudah saatnya aku membalas dendam dengan caraku sendiri, pikirku. Aku menatap keluar jendela, melihat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan. Ini baru permulaan, aku berbisik pada diri sendiri. Dengan semangat membara, aku menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan baru. Setahun telah berlalu sejak malam reuni yang menyakitkan itu. Aku, Lila, telah melewati perjalanan panjang penuh perjuangan dan pembelajaran. Kini, reuni sekolah. Yang akan datang bukan lagi momen untuk aku takut atau malu. Aku menatap masa depan dengan penuh percaya diri, menyiapkan kejutan terbesar untuk semua orang, terutama untuk Rani dan suamiku, Aldi. Hari demi hari kuhabiskan dengan mempersiapkan diriku. Penampilanku, karierku, dan yang terpenting, hatiku yang dulu rapuh kini bertransformasi menjadi kuat dan teguh. Aku merasa seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Setiap latihan olahraga, sesi perawatan diri, dan jam kerja di studionya membuatku semakin mengerti bahwa aku pantas mendapatkan yang terbaik. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penampilanku.
Aku tidak lagi memakai baju-baju longgar yang menyembunyikan tubuhku yang dulu aku rasa memalukan. Aku berani tampil dengan gaya yang lebih modern dan elegan, sesuai dengan seleraku sebagai seorang desainer. Aku bahkan mendapatkan bantuan stylist profesional untuk mengatur gaya rambut, makeup, dan busana. Semua ini bukan hanya untuk tampil cantik, tapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa aku telah berubah dan aku lebih dari cukup. Selain itu, aku juga menyewa sebuah butik kecil di pusat kota, tempat aku memamerkan dan menjual koleksi hasil karyaku. Usahaku yang tekun mulai menuai hasil. Banyak pelanggan yang kagum dengan desainku yang unik dan kualitas jahitan yang sempurna. Aku sering mendapatkan undangan untuk mengikuti fashion show dan acara komunitas desain. Namaku mulai dikenal di kalangan desainer muda, dan aku menerima penghargaan lokal atas dedikasiku dalam dunia fashion. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Aldi, suamiku, semakin sering menunjukkan sikap dingin dan acuh. Ia jarang berbicara denganku, bahkan sering pulang larut malam tanpa kabar. Aku tahu, kesuksesanku yang semakin nyata membuatnya merasa terancam. Sementara itu, kabar tentang hubunganku yang mulai renggang sudah sampai ke telinga Rani. Rani, yang dulu suka membuliku di SMA dan kini menjadi pelakor di pernikahanku, entah bagaimana kabar tentang aku sudah sampai padanya. Kupikir ia akan senang melihat aku hancur, tapi kenyataannya, ia mulai gelisah. Aku mendengar dari beberapa teman lama bahwa Rani terus membicarakan aku dengan nada sinis dan penuh iri. Ia tidak menyangka aku bisa berubah begitu drastis. Rani sendiri tetap seperti dulu, dengan penampilan yang selalu dibuat-buat dan kehidupan yang terlihat glamor, namun aku yakin semua itu hanya topeng untuk menutupi ketidakbahagiaannya. Suatu hari, aku bertemu teman lama yang juga kenal dengan Rani. Ia mengatakan bahwa Rani sering bertanya tentang aku, mencoba mencari tahu apa rahasia kesuksesanku. Aku tersenyum dalam hati. Aku akan berikan jawaban terbaik saat reuni nanti, pikirku. Di sisi lain, aku mulai lebih sering menyendiri, merenung dan mengevaluasi hidupku. Aku sadar, kebahagiaan tidak hanya soal kesuksesan atau penampilan, tapi soal menerima diri sendiri dan memaafkan masa lalu. Aku mulai mengikuti kelas mindfulness dan meditasi untuk menenangkan pikiranku dan memperkuat mental. Suatu sore, ketika sedang di butik, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Lila, sudah siapkah kamu untuk reuni tahun ini? Aku tunggu kehadiranmu. Jangan lupa, aku masih Rani yang dulu. Jantungku berdegup kencang. Pesan itu jelas dari Rani. Seperti sebuah tantangan yang ia lemparkan padaku. Aku balas dengan singkat. Aku tidak menunggu reuni untuk membuktikan siapa aku. Tapi kamu akan melihat yang kamu tak sangka. Waktu berjalan semakin dekat ke hari reuni. Aku memutuskan untuk menghadiri reuni sendirian. Tanpa Aldi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku pun mulai menyiapkan pakaian untuk acara itu. Setelah berdiskusi dengan stylist, aku memilih gaun elegan berwarna merah marun yang memancarkan kesan kuat dan percaya diri. Di malam sebelum acara, aku merasa campur aduk, antara gugup, senang, dan penuh harapan. Anakku memelukku erat, berkata, "Mama, aku tahu Mama pasti akan hebat besok." Aku tersenyum dan mencium kepalanya. "Terima kasih, sayang. Mama akan lakukan yang terbaik." Hari reuni pun tiba. Aku berangkat dengan rasa percaya diri yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Saat melangkah masuk ke aula sekolah, semua mata langsung tertuju padaku. Aku bisa merasakan bisikan dan tatapan penuh kagum dari teman-teman lama. Beberapa yang dulu memandang sebelah mata, kini menatapku dengan mata takjub dan penuh penasaran. Tidak lama kemudian, aku melihat Rani berdiri di sudut ruangan, wajahnya berubah drastis saat melihatku. Ia tampak terpana, lalu segera menutupi ekspresinya dengan senyum sinis yang sama seperti dulu. Suamiku, Aldi, datang bersama beberapa teman. Wajahnya terlihat terkejut saat melihat penampilanku yang berubah drastis. Aku tahu, ia tidak menyangka akan melihat aku seperti ini. Reuni malam itu berlangsung dengan penuh kejutan. Aku mempresentasikan beberapa desain terbaru hasil karyaku di depan teman-teman. Banyak yang terpukau dan memberikan pujian. Rani tampak cemberut, dan aku yakin ia mulai merasa kalah.
Aku mengambil kesempatan ini untuk berbicara secara terbuka. Dengan suara yang tegas dan jelas, aku mengatakan, selama ini aku dipandang sebelah mata, dihina, dan bahkan dikhianati. Tapi aku memilih untuk bangkit dan berjuang. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa wanita yang dulu kalian remehkan bisa menjadi siapapun yang dia mau. Semua terdiam. Mataku tertuju pada Rani dan Aldi. Aku melihat ke dalam mata mereka dan mengatakan, aku berterima kasih atas semua hinaan dan pengkhianatan itu. Karena itu yang membuatku kuat dan sukses seperti sekarang. Rani yang biasanya licik dan sinis, kini hanya bisa menunduk tanpa kata. Aldi yang selama ini diam dan tersenyum saat aku dihina, kini wajahnya penuh penyesalan dan kebingungan. Setelah acara, aku menerima banyak ucapan selamat dan dukungan. Teman-teman lama yang dulu acuh kini datang memelukku dan mengajak berbincang. Aku merasa bahagia dan lega. Aku berhasil membuktikan bahwa aku bukan wanita yang bisa dihinakan dan dilupakan. Malam itu aku pulang dengan hati yang ringan dan penuh harapan. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjuanganku, tapi awal dari babak baru dalam hidupku. Reuni sekolah yang kudatangi dengan penuh percaya diri telah berakhir, meninggalkan kesan mendalam untuk semua orang, terutama untukku, Rani, dan Aldi. Aku pulang dengan hati ringan dan kepala tegak, tapi aku tahu, peristiwa malam itu membuka banyak pintu, baik itu pintu kesuksesan maupun pintu masalah baru yang harus kuhadapi. Hari-hari setelah reuni terasa berbeda. Pesan dan panggilan masuk dari teman-teman lama tidak henti-hentinya datang, memberi ucapan selamat dan dukungan. Aku merasa bangga sekaligus bersyukur. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang selalu menggangguku, sikap dingin Aldi yang semakin menjadi-jadi. Sejak reuni, hubungan kami tidak membaik. Bahkan semakin hari, ia semakin menjauh, kadang menghindar saat aku ingin bicara. Aku tahu, kesuksesanku yang makin nyata membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa terus-menerus menunggu atau berharap ia berubah. Aku harus mengambil sikap. Suatu sore, ketika aku sedang mengatur koleksi terbaru di butik, ponselku berdering. Nama Aldi muncul di layar. Hatiku berdegup kencang, tapi aku berusaha tenang dan menjawab. Lila, suara Aldi terdengar berat, kita perlu bicara. Aku mengangguk, walaupun ia tidak bisa melihatku. Kapan dan di mana? Kami bertemu di sebuah kafe yang biasa kami datangi dulu. Suasana canggung menyelimuti. Aldi memulai pembicaraan. Aku tahu selama ini aku bukan suami yang baik. Aku tidak mendukungmu, bahkan diam saat kamu dihina. Aku minta maaf. Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya lurus. Maaf saja tidak cukup, Aldi. Aku butuh kepastian. Apakah kamu masih ingin bersamaku? Atau kita harus jujur pada diri sendiri? Aldi terdiam. Ia lalu mengaku bahwa selama ini ia memang merasa kalah dengan keberhasilanku. Ia merasa tidak percaya diri dan sempat tergoda oleh Rani, yang ternyata masih terus berusaha mendekatinya. Mendengar itu, hatiku perih, tapi aku sudah belajar untuk tidak terlalu larut dalam luka. Aku harus mengambil langkah. Aku tidak bisa terus seperti ini, Aldi. Jika kamu ingin memperbaiki, buktikan. Kalau tidak, aku akan mengambil jalanku sendiri. Setelah pertemuan itu, aku semakin fokus pada karir dan diriku sendiri. Aku mengurung diri sebentar dari urusan rumah tangga dan lebih banyak menghabiskan waktu di butik dan studio desain. Sementara itu, kabar tentang perubahan drastisku di reuni membuat Rani semakin gelisah dan iri. Ia mulai menyebarkan rumor di kalangan teman lama dan beberapa orang yang kami kenal. Ia berkata bahwa keberhasilanku hanyalah kebetulan dan mungkin karena aku mendapat bantuan orang lain. Namun, aku tidak membalas dengan cara yang sama. Aku memilih diam dan membiarkan hasil kerjaku yang berbicara. Aku tahu, membalas dengan kebencian hanya akan menurunkan martabatku. Di sisi lain, aku mendapat kesempatan emas. Sebuah majalah fashion nasional menghubungiku untuk menulis artikel tentang perjalanan karir dan transformasi diriku. Aku menerima tawaran itu dengan hati penuh semangat. Aku menulis dengan jujur tentang masa lalu yang penuh perjuangan, tentang bagaimana hinaan dan pengkhianatan justru menjadi motivasi untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Artikel itu terbit dan langsung menarik perhatian banyak orang.
Aku mendapat banyak pesan dukungan dari para pembaca, termasuk beberapa teman lama yang dulu tidak pernah peduli. Kesuksesan ini membuatku semakin yakin bahwa aku bisa meraih apapun yang kuinginkan tanpa harus bergantung pada siapapun. Namun, masalah terbesar belum selesai. Suatu malam, aku mendengar kabar dari seorang teman bahwa Rani dan Aldi ketahuan sedang bersama di sebuah kafe. Ini menjadi bukti perselingkuhan yang selama ini aku curigai. Aku merasa marah dan kecewa, tapi aku juga sadar aku harus berhati-hati agar tidak membuat masalah semakin rumit. Hari berikutnya, aku menghadapi Aldi. Aku mengatakan bahwa aku tahu segalanya dan aku tidak akan tinggal diam. Aldi hanya bisa menunduk, dan aku tahu saat itu bahwa hubungan kami sudah benar-benar retak. Namun, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku mengajukan perceraian. Keputusan ini bukan karena aku mudah menyerah, tapi karena aku ingin menunjukkan bahwa aku berani memilih kebahagiaan dan harga diri daripada bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Perceraian itu berjalan dengan lancar, meski berat untuk kami berdua. Setelah itu, aku semakin fokus membangun karir dan hidup baru. Aku membuka cabang butik di beberapa kota dan mulai dikenal secara nasional. Reuni sekolah berikutnya menjadi momentum bagiku untuk menunjukkan bahwa aku bukan hanya wanita yang dulu mereka hina. Aku datang dengan penuh percaya diri, tanpa rasa takut atau dendam. Semua orang terkejut melihat perubahan drastikku. Rani yang mencoba mendekati kembali, kini aku tolak dengan tegas. Aku tahu, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan yang paling penting, aku belajar untuk mencintai diri sendiri dan menghargai perjuangan yang telah kulalui. Setelah perceraian yang resmi, aku merasa seperti terlahir kembali. Beban berat selama bertahun-tahun perlahan terangkat dari pundakku. Aku mulai menata ulang hidupku, menyalurkan seluruh energi dan fokusku untuk mengembangkan karir sebagai desainer. Kehidupan baruku ternyata jauh lebih menantang dan penuh warna dibandingkan yang kubayangkan. Mendirikan butik dan brand fashion sendiri bukanlah perkara mudah. Ada banyak malam-malam tanpa tidur, keputusan sulit, dan perjuangan tanpa henti agar karya-karyaku dikenal dan dihargai. Aku belajar untuk menerima kritik, memperbaiki kelemahan, dan terus menggali inspirasi dari segala hal di sekitarku. Seringkali aku teringat masa-masa sulit di sekolah, hinaan teman-teman, dan pengkhianatan yang pernah kualami. Tapi aku tidak membiarkan masa lalu itu menjadi penghalang. Justru, aku menjadikannya bahan bakar untuk maju. Seiring waktu, butikku semakin dikenal. Karyaku mulai dipakai oleh selebriti dan orang-orang penting di kota besar. Media mulai melirik, dan aku mendapat berbagai undangan untuk menghadiri acara fashion bergengsi. Tidak hanya itu, aku juga mulai membangun tim yang solid. Aku merekrut para desainer muda berbakat, serta tim pemasaran yang handal. Bersama mereka, aku merasa memiliki keluarga baru yang selalu mendukung dan membantuku tumbuh. Suatu hari, di tengah kesibukan itu, aku mendapat undangan reuni sekolah yang kedua kalinya. Kali ini, aku tidak lagi datang hanya untuk membuktikan sesuatu, tapi juga untuk mempererat tali silaturahmi yang dulu terputus. Berbeda dari tahun sebelumnya, suasana reuni kali ini terasa hangat dan penuh keakraban. Banyak teman lama yang datang menghampiriku, menanyakan kabar, dan bahkan mengajak berbincang santai. Aku tersenyum dan menerima mereka dengan tulus. Aku tidak ingin menyimpan dendam atau mengulangi kesalahan masa lalu. Perubahan yang kualami bukan hanya dari fisik dan karir, tapi juga dari hati. Namun, tidak semua berjalan mulus. Rani, pelakor yang dulu menghina dan merebut suamiku, masih mencoba mengusik dengan berbagai cara. Ia tidak menyerah begitu saja dan berusaha mencari celah untuk menjatuhkanku. Di acara reuni itu, aku melihatnya sedang berbicara dengan beberapa teman lama dengan nada yang tidak baik. Namun, aku tidak membalasnya dengan amarah. Aku memilih untuk fokus pada diriku sendiri dan mengabaikan provokasi. Aku duduk bersama beberapa teman yang dulu memang mengenalku dengan baik. Mereka bercerita tentang perjalanan hidup masing-masing dan mendengarkan kisahku. Saat aku mulai bercerita tentang perjuanganku, beberapa dari mereka terlihat terinspirasi. Aku merasa senang bisa berbagi cerita yang mungkin bisa membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Namun, momen paling mengejutkan datang ketika Aldi muncul kembali di acara itu. Dia tampak berbeda. Raut wajahnya penuh penyesalan dan ia mencoba mengajakku bicara secara pribadi. Aku ingin minta maaf, Rani.
Aku sudah banyak berpikir dan menyadari kesalahanku, katanya dengan suara lirih. Aku menatapnya tanpa banyak berkata. Aku tahu kata-kata tidak cukup lagi. Tapi aku menghargai keberaniannya untuk mengakui kesalahan. Kami berbicara panjang lebar, bukan soal kembali bersama, tapi tentang bagaimana kami bisa saling memaafkan dan move on. Hari itu, aku merasa satu beban besar telah terangkat dari hatiku. Aku tidak lagi terjebak dalam masa lalu, melainkan siap melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Setelah reuni, aku kembali ke butik dengan semangat baru. Aku bertekad untuk terus berkarya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahku mulai banyak dikenal, bahkan media mulai mengangkat cerita transformasiku sebagai contoh keberhasilan melawan stigma dan bullying. Aku juga aktif mengadakan seminar dan workshop tentang pengembangan diri, khususnya bagi perempuan yang pernah mengalami penindasan atau perundungan. Dengan begitu, aku merasa tidak hanya sukses secara materi, tapi juga berhasil memberi dampak positif bagi orang lain. Suatu hari, saat sedang mempersiapkan koleksi terbaru, aku mendapat telepon dari sebuah stasiun TV besar yang ingin mengadakan wawancara eksklusif. Ini menjadi kesempatan besar untuk membagikan cerita dan pesan hidupku ke khalayak luas. Dalam wawancara itu, aku berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya mencintai diri sendiri, tidak membiarkan hinaan orang lain menghancurkan impian, dan terus berjuang mencapai tujuan. Kata-kataku mendapat respons positif dari banyak penonton, dan aku semakin dikenal sebagai sosok yang inspiratif. Di tengah semua itu, aku mulai menerima banyak tawaran kerjasama dan kolaborasi dengan brand ternama, membuka jalan untuk memperluas bisnis. Aku merasa hidupku mulai stabil dan penuh makna. Namun, aku juga belajar untuk selalu waspada dan menjaga jarak dengan orang-orang yang pernah menyakitiku. Rani tetap menjadi bayangan yang harus kuhadapi, tapi aku sudah tidak takut lagi. Kini aku sudah memiliki kehidupan baru yang penuh harapan, kebahagiaan, dan penghargaan diri. Setelah melewati berbagai lika-liku hidup, aku mulai menyadari satu hal penting. Hidup bukan hanya soal kesuksesan materi atau balas dendam, tapi juga tentang kebahagiaan dan cinta yang tulus. Meski perjalanan karierku kian menanjak, aku merasa ada sesuatu yang masih kurang. Aku sadar, selama ini aku terlalu fokus pada pekerjaan dan masa lalu, sampai lupa memberi ruang untuk diriku sendiri dan hati yang ingin dicintai. Suatu hari, saat menghadiri sebuah acara peluncuran produk fashion, aku bertemu dengan Arga, seorang pengusaha muda yang juga berkecimpung di dunia kreatif. Arga berbeda dari semua pria yang pernah kutemui. Ia hangat, penuh perhatian, dan memiliki visi hidup yang sejalan denganku. Kami mengobrol panjang dan menemukan banyak kesamaan. Hari-hari berikutnya, kami mulai sering bertemu. Bukan hanya dalam konteks profesional, tapi juga sebagai teman yang saling mendukung. Arga bukan hanya mengagumi karyaku, tapi juga menghargai siapa aku sebenarnya, dengan segala kekuatan dan kelemahanku. Aku merasa nyaman dan aman bersamanya, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, aku juga tidak mau terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa hubungan ini benar-benar sehat dan penuh rasa saling percaya. Seiring waktu, hubungan kami semakin kuat dan dalam. Aku mulai membuka hati untuk mencintai dan dicintai. Di sisi lain, kehidupanku sebagai desainer semakin sibuk. Aku menerima banyak tawaran kerjasama dengan brand internasional dan mulai merambah pasar luar negeri. Kebahagiaan yang kurasakan kini tidak hanya dari kesuksesan, tapi juga dari cinta yang aku bangun dengan Arga. Namun, seperti hidup yang tak pernah berjalan mulus, aku mendapat kabar bahwa Rani kembali mencoba mengganggu. Kali ini, ia tidak hanya berusaha menyebarkan gosip buruk, tapi juga mencoba menjalin kerjasama dengan beberapa mitraku untuk menjatuhkan reputasiku. Aku tidak kaget, tapi juga tidak mau terjebak dalam drama yang sia-sia. Aku memilih untuk menghadapi masalah itu dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Aku mengajak Arga untuk bersama-sama menangani isu tersebut. Dengan kecerdasannya, Arga membantu membuat perencanaan komunikasi dan strategi brand yang solid untuk melindungi reputasi kami. Berkat usaha bersama, usaha Rani gagal total. Reputasi dan kredibilitasku tetap utuh bahkan makin kuat. Pengalaman ini makin mengajarkanku arti dari kerjasama, kepercayaan, dan kekuatan cinta. Arga bukan hanya partner dalam bisnis, tapi juga partner dalam hidup. Suatu malam,
di sebuah acara gala yang megah, Arga secara resmi mengajakku untuk menjadi pasangannya. Dengan penuh haru aku menerima. Momen itu menjadi titik balik terbesar dalam hidupku. Aku merasa lengkap dan utuh, bukan hanya sebagai desainer sukses, tapi juga sebagai wanita yang dicintai dan menghargai dirinya sendiri. Aku membagikan berita bahagia itu kepada teman-teman lama yang dulu pernah menghina dan meremehkan. Mereka terkejut, tapi aku tidak peduli. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dan orang yang benar-benar mencintai kita. Reuni berikutnya akan menjadi saksi transformasi terakhirku, dari gadis yang dulu hina menjadi wanita kuat, sukses, dan bahagia dengan cinta sejatinya. Aku yakin, perjalanan hidupku masih panjang. Tapi aku siap menghadapi semuanya dengan senyum dan hati yang penuh syukur. Tahun berlalu begitu cepat. Kini, aku sudah siap menghadiri reuni sekolah yang ketiga kalinya. Namun kali ini, aku datang dengan status yang berbeda, seorang wanita yang utuh, bahagia, dan penuh percaya diri, tidak lagi terbelenggu masa lalu. Aku berdiri di depan cermin, memandangi diriku sendiri dengan bangga. Penampilanku yang anggun dan rapi mencerminkan bukan hanya perubahan fisik, tapi juga perubahan jiwa. Rambutku yang terurai lembut, busana yang elegan, dan tatapan mata yang penuh keyakinan. Aku mengenakan gaun malam berwarna merah marun, hasil rancangan butikku sendiri. Satu-satunya hal yang belum berubah dari dulu adalah senyum tulus yang selalu kurasakan ketika aku menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Sesampainya di lokasi reuni, suasana terasa berbeda. Para teman lama sudah berkumpul, wajah-wajah yang dulu pernah menyakitiku kini penuh rasa hormat dan kekaguman. Tiba-tiba, mataku bertemu dengan sosok yang dulu sangat aku benci, Rani, pelakor yang menghancurkan rumah tanggaku. Ia terlihat cemas dan tidak percaya dengan perubahan yang kulalui. Di sisi lain, suamiku yang dulu diam dan tersenyum melihat hinaanku kini terlihat terkejut, bahkan agak gugup saat melihatku berdiri di hadapan mereka semua dengan penuh pesona. Aku melangkah dengan kepala tegak, menyapa beberapa teman yang mendekat dengan hangat. Mereka memberikan pujian dan mengaku terinspirasi oleh perjalanan hidupku. Saat Rani mencoba mendekatiku, aku menatapnya dengan tenang dan berkata, "Aku sudah memaafkan semuanya, Rani. Tapi aku tidak akan kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Aku memilih untuk terus maju dan menjadi versi terbaik dari diriku." Kata-kata itu membuat suasana berubah. Rani terdiam, tak mampu membalas. Kemudian, Arga datang menghampiriku, menggenggam tanganku dengan hangat. Ia memperkenalkan diri kepada teman-teman lama sebagai partner hidup dan sahabat terbaikku. Seluruh ruangan merasakan energi positif yang terpancar dari kami berdua. Aku tahu, inilah kebahagiaan sejati yang selama ini kucari. Acara reuni berjalan dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Banyak teman yang mulai membuka cerita lama, berbagi pengalaman dan tawa. Aku merasa lega dan bersyukur bisa hadir di momen ini, bukan sebagai korban bullying, tapi sebagai pemenang dalam hidupku sendiri. Setelah acara selesai, aku dan Arga duduk di balkon, menikmati udara malam dan bintang yang berkelap-kelip. "Aku bangga padamu, Rani. Perjuanganmu luar biasa," kata Arga dengan tulus. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya erat. "Terima kasih sudah selalu ada di sampingku, Arga. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa sejauh ini." Kebahagiaan yang kurasakan begitu dalam. Aku tahu perjalanan hidupku tidak mudah, tapi semua itu membentuk siapa aku sekarang. Aku belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga selain mencintai diri sendiri dan menemukan orang yang benar-benar mencintai kita apa adanya. Malam itu, aku menutup babak lama dalam hidupku dan membuka lembaran baru penuh harapan dan cinta. Aku tahu, masa depan akan membawa banyak tantangan baru, tapi aku siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh cinta. Akhirnya, aku menjadi wanita yang tidak hanya cantik di luar, tapi juga kuat dan bahagia di dalam.